anak-anak, kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia. Topik pembelajaran kita pada hari ini adalah aspek kebahasaan teks diskusi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara mengidentifikasi sebuah teks diskusi berdasarkan ciri-ciri dan strukturnya. Nah, sekarang kita akan membahas aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks diskusi. Anak-anak, di dalam teks diskusi kita akan menemukan bahasa-bahasa yang sifatnya persuasif. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang efektif itu sangat penting dalam teks untuk tujuan persuasi. Nah, kamu akan dapat menilai penggunaan bahasa kamu sendiri untuk tujuan persuasif atau memengaruhi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah audiensi. Nah, audiensi ini adalah mengenai apakah bahasa yang kamu gunakan itu sudah dapat meyakinkan pembaca atau pendengar. Tentunya di sini kita butuh kalimat atau kata-kata yang dapat meyakinkan atau yang dapat memengaruhi. Yang kedua adalah gagasan. Nah, pada gagasan kamu diharapkan dapat menggunakan kata-kata atau dapat menjelaskan dan menghubungkan gagasan atau argumen serta alasan. Yang ketiga adalah sarana persuasi. Nah, pada sarana persuasi ini, apakah jelas gambaran posisi atau pendapat penulis dan mencoba meyakinkan pembaca atau pendengar? Selanjutnya adalah kosakata. Nah, pada kosakata yang kita perhatikan adalah apakah kosakata yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan topik atau konteks tugas. Dan yang terakhir adalah kohesi. Nah, pada kohesi kita akan melihat apakah kita sudah dapat menggunakan dengan tepat, yakni kata rujukan, kata ganti, konjungsi, dan kata hubung dalam kalimat dan paragraf. Anak-anak, secara khusus untuk menunjang keberhasilan kita dalam meyakinkan orang lain, maka perlu diperhatikan ciri-ciri kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks diskusi. Kamu harus mempelajari dan memahami dengan baik sebelum menggunakannya dalam teks diskusi secara tepat. Kalimat yang digunakan dalam teks diskusi biasanya adalah kalimat yang menunjukkan waktu sekarang. Karena biasanya kita berbicara tentang permasalahan yang aktual. Kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan waktu ini, ya, waktu kini atau waktu sekarang, atau juga menunjukkan apa yang sedang terjadi, misalnya adalah merupakan, sedang, artinya, perlu, bertindak, hentikan, selamatkan, perang, kehilangan, perbaiki, dan lain sebagainya. Kemudian, kata-kata yang mewakili pikiran dan perasaan membawa emosi dari pandangan penulis. Misalnya, kata percaya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, harap, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kata-kata yang bisa mewakili
pikiran dan perasaan kita sehingga emosi kita lebih tergugah. Selanjutnya adalah kata emotif, yakni merupakan kosakata yang melibatkan pikiran pembaca sehingga seakan-akan si pembaca itu dapat melihat, merasakan persoalan seperti apa yang kita pikirkan. Misalnya kata ganas, unik, liar, buas, berharga, istimewa, kumal, menakjubkan, berbahaya, brutal, sejuk, lembut, dan lain sebagainya. Ketika kata-kata ini disampaikan atau kita tuliskan, maka si pembaca dapat langsung seolah-olah merasakan atau pembaca dapat langsung melihat persoalan seperti apa yang kita pikirkan ketika kata itu disampaikan. Selanjutnya adalah bahasa evaluatif. Kalau dikatakan bahasa evaluatif berarti sudah ada menilai di sana atau memberikan penilaian untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Misalnya penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, dan seterusnya. Nah, kata-kata itu merupakan kata-kata yang dapat dikatakan mengandung bahasa evaluatif atau menilai, atau dapat juga dikatakan ini sudah sampai kepada pandangan si pembaca, ya, pandangan si pembaca atau pandangan si penulis tersebut. Selanjutnya adalah derajat kepastian. Nah, ini dikenal juga sebagai kosakata modalitas, ya. Seberapa pasti dengan pernyataanmu sendiri? Apakah kamu ingin membuat orang setuju dengan pendapatmu atau kamu ingin membuat orang menjadi ragu dengan pendapatnya? Nah, ini dia contoh-contoh katanya yang dapat dipergunakan, yakni kata dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, tidak pernah, kadang-kadang, umumnya, tentu, dan seterusnya. Nah, kemudian adalah konjungsi dan penanda kohesi dan koherensi. Untuk ini nanti ada satu pembahasan lebih detail yang dapat membantu kamu supaya lebih memahami. Konjungsi digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat. Ingat ya, menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat. Sementara konektif digunakan untuk mengaitkan gagasan di antara kalimat dan paragraf yang berbeda. Misalnya kata dan, tetapi, namun, bagaimanapun, alasan lain mengapa, juga, dalam hal lain, dan seterusnya. Kita akan melihat terlebih dahulu mengenai konjungsi. Nah, konjungsi atau kata sambung ini berfungsi untuk menghubungkan dua pikiran atau dua pengertian. Contohnya, kata seperti dan, kalau, dan atau. Nah, inilah yang merupakan konjungsi. Dan di sini kita dapat melihat konjungsi dapat juga menghubungkan dua kata, frasa, klausa, menghubungkan antar kalimat dalam paragraf, atau konjungsi antar paragraf. Nah, ini sepertinya kelas 7 juga sudah pernah kita bahas penggunaan kata dan, atau, tetapi. Kemudian di sini juga ada pembagian konjungsi menyatakan waktu, syarat, pengandaian, tujuan, konsesif, pemiripan, penyebaban, pengakibatan, penjelasan, cara, harapan, pengecualian, urut.
untuk dapat lebih memahami, kalian dapat membaca keterangan yang ada di sampingnya, mulai dari penjelasan mengenai waktu sampai dengan urutan. Dapat menjelaskan pada hari ini, semoga kita semua dapat memahaminya. Nah, supaya lebih mendalam lagi, coba kalian menganalisis aspek kebahasaan pada sebuah teks diskusi yang ada di dalam buku paket kalian.